Terima kasih, Pak. Oke, siap ya. Jadi nanti mengukur itu ada besaran proses, ada mengatur gitu ya. Nah, ini yang disebutnya instrumentasi gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, apa yang disebut pengukuran? Nah, ini boleh dicatat. Jadi pengukuran itu, jadi apa sih yang namanya mengukur gitu? Seorang geofisika nanti pasti perlu mengukur dia kan. Nah, mengukur itu secara umum adalah proses mengaitkan suatu angka secara empirik. Empirik itu artinya apa? Pendekatan, pendekatan, pendekatan ilmiah. Dan ada objeknya. Yang diukurnya itu ada objek. Objek itu adalah ininya, apa yang akan diukur gitu ya. Nah, pada suatu sifat objek atau kejadian nyata, sehingga angka-angka tadi dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kejadian tersebut gitu ya. Jadi misalnya kita mengukur apa suhu gitu ya. Nah, pas kita mengukur suhu, nah nanti kita keluar angka kan. Nah, mengukur suhu pakai apa nih? Pakai termometer kan. Nah, kita mengukur badan gitu. Nanti keluar suhunya misalnya 36,7 derajat Celcius gitu. Nah, ini nanti dari angka ini kita artikan, oh, berarti dia tidak panas gitu ya. Tapi kalau di atas 38, oh, berarti ini panas gitu. Berarti ini panas. Jadi angka-angka yang kamu dapat nanti dari pengukuran itu ada artinya. Jadi bukan hanya sembarang angka gitu ya. Nah, terus alat ukurnya juga harus yang bagus. Nah, harus terkait dengan objek standar yang mempunyai daya telusur gitu ya. Jadi maksudnya itu ini dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dapat dipertanggungjawabkan. Jadi benar nggak sih suhunya 38 gitu ya, atau nanti hasilnya 5 ampere gitu ya. Nah, kalau hasilnya ternyata alat yang bagus itu biasanya hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi bisa jadi patokan gitu. Jadi kita nggak salah gitu. Nah, itu yang kita sebut traceability. Jadi traceability itu adalah kemampuan untuk mendetek gitu ya. Jadi oh ini alatnya benar atau salah gitu. Jadi di trace kalau kita. Nah, kalau alat yang bagus biasanya tuh cenderung akan bisa di trace gitu. Ya. Oke, kita lanjut pelan-pelan nih. Nah, ini ada istilah-istilah nih. Nah, ini ada istilah-istilah, ada traceability. Jadi ini ada perjanjian di Paris tahun 18 di mana ada satuan kesatuan. Nah, nanti makanya ada satuan SI gitu. Satuan SI itu misalnya kalau panjang nanti jadi meter gitu ya. Nah, panjang jadi meter gitu. Jadi ada satuannya internasional gitu ya. Panjang itu kan bisa inch juga gitu. Jadi kalau di Inggris gitu feet juga bisa gitu ya. Jadi kalau di kita internasional itu meter gitu. Tapi kalau di beberapa negara suka beda-beda gitu. Ada pakai inch, ada pakai feet gitu. Tapi semuanya menyatakan panjang gitu. Tapi tidak ada standar yang menyatakan standar. Makanya di dunia ada standar internasional yang bisa dipakai untuk semua gitu ya. Nah, yang disebutnya sistem internasional ini gitu ya. Nanti ada 7 besaran pokok gitu. Nah, hasil pengukuran itu sangat menentukan kualitas gitu. Jadi metodenya nanti penting, jenisnya penting. Jadi kalau mengukur itu, awas ya pengukuran itu penting. Yang pertama apanya? Metode juga penting. Metode pengukurannya perlu nih. Seperti apa mengukurnya, ngambil datanya benar nggak gitu ya. Atau jenis alatnya. Jenis alatnya tuh sangat penting gitu. Jenis alat ukurnya tuh perlu dipilih. Perlu dipilih secara seksama gitu. Jadi nggak asal-asalan gitu. Ya. Jadi kalau kamu nanti sebagai seorang geofisik mengukur sesuatu itu sebaiknya tidak asal gitu ya. Ada apa? Ada aturan-aturan yang perlu disepakati gitu ya. Jadi jangan sampai salah gitu. Oke, kita lanjut ya pelan-pelan. Nah, terus apalagi yang penting? Nah, ini pemilihan alat ukur. Nah, ini ada
9 poin. Jadi nanti kalau kamu mau milih alat ukur yang bagus tuh kayak gimana sih? Nah ini boleh dicatat gitu. Jadi kalau misalnya nanti kamu mau beli alat ukur apapun gitu ya. Nah ini faktor-faktor yang mempengaruhinya gitu. Nah ada sekitar 9 faktor gitu. Nah ada 9 faktor, silakan dicatat. Jadi pas kita mengukur tuh ada 9 hal yang penting. Boleh dicatat dulu. Jadi ada 9 hal yang penting gitu ya dalam mengukur itu. Jadi pertama jenisnya apa yang mau diukur gitu. Jadi nanti kalau di UTS ditanya soal seperti ini bisa ya. Nah, coba boleh dicatat. Apa sih yang perlu diukur gitu? Besaran proses. Nah, jenisnya gitu ya. Nah, terus kemudian range daerah ukurnya. Nah, jadi nanti yang diukur itu biasanya jenis. Nah, daerah kerja itu range. Misalnya mengukur arusnya itu bisa sampai mengukur alatnya itu bisa sampai antara 0 sampai ke 8 ampere misalnya. Ya, jadi ada range-nya. Nah, ini ada range gitu. Jadi range itu apa pengukurannya itu bisa dari berapa sampai berapa gitu. Semakin banyak biasanya semakin bagus gitu. Ini jenisnya juga sama gitu. Yang diukur apa gitu ya. Nah, gitu ya. Terus kemudian ada fungsi tambahan tidak gitu. Bisa ngerekam nggak? Bisa nandain nggak gitu. Nah, biasa kan kalau semakin ada alat yang oke, silakan dulu dicatat.
Udah? Oke. Ada, coba saya tanya dulu. Jasenda, menurut kamu apa yang namanya fungsi tambahan itu? Alat itu bagus ada fungsi tambahan atau enggak? Bisa ada, Pak. Enggak, bagus ada fungsi tambahan atau enggak ada? Bagus Bagus mana? ada, Pak. Bagus ada ya. Cuman apa kerugiannya kalau ada alat tambahan? Tahu nggak kerugiannya apa? Kan kalau kalau kamu punya handphone gitu, bisa merekam gitu. Dengan yang handphone tidak bisa merekam. Bagus yang bisa merekam atau bagus yang tidak bisa merekam? Bagus yang bisa, Pak. Nah, terus kira-kira apa kerugiannya? Kerugiannya yang pembuat desainnya susah, terus yang pembeli itu harganya, Pak. Kamu udah tukang jualan aja jadinya, ya kan? Benar. Jadi biasanya kalau semakin banyak fungsinya, biasanya alatnya semakin mahal, semakin kompleks dan buatnya semakin susah. Selain itu apa coba Jasenda? Kerugian lain apa? Sampai dicatat ya anak-anak. Jadi nanti itu jadi poin plus. Apa kerugian lain Jasenda? Selain kata kamu harganya mahal, apalagi kira-kira? Tahu nggak? Nah, kalau Kadang-kadang ada yang membuat alat itu pengoperasionalannya susah, Pak. ya semakin kompleks gitu ya. Jadi semakin tidak sederhana operasinya gitu ya. Oke, bagus. Oke, yang keempat, siap. Ketelitian. Nah, perlu nggak sih alat-alat yang teliti dengan tepat gitu? Apa bedanya teliti dengan tepat? Ada yang bisa tahu nggak? Apa bedanya teliti dan tepat? Ada yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Saya kasih nilai. Apa bedanya teliti dengan tepat? Apa bedanya alat yang teliti dengan alat yang tepat? Apa bedanya kira-kira? Ada yang bisa jawab? Silahkan jawab. Salah tidak apa-apa. Mana yang lebih penting? Alat yang dua-duanya pasti penting. Cuman apakah alat yang teliti atau alat yang tepat? Yang kita cari ya sebenarnya dua-duanya. Alat yang teliti dengan alat yang tepat gitu. Apa bedanya dulu? Silahkan. Ada yang bisa jawab nggak? Dikasih poin ya. Kalau kamu jawab kayak gini udah dikasih poin sama saya. Ada yang bisa nggak? Apa yang disebut alat teliti? Liora tahu nggak apa bedanya alat teliti? Liora. Ya Pak, kalau alat yang teliti itu hal yang kecil pun bisa dihitung begitu Pak. Apa bedanya teliti dengan tepat? Apa menurut Liora? Apa bedanya teliti dengan tepat? Mana yang lebih mana? Apa? Coba. Siapa yang bisa jawab? Saya Pak, boleh Pak? Apa? Coba bedanya apa? Kalau menurut pandangan saya sih, untuk alat yang teliti itu untuk bisa mencakup dalam semua prospek gitu loh Pak. Sedangkan untuk alat yang tepat itu lebih ke arah bagaimana caranya kita melihat sebuah alat itu hanya mencakup satu prospek tertentu gitu loh Pak. Kalau yang alat teliti itu lebih akurat gitu dalam semua bidang gitu Pak. Betul. Siapa yang ada yang lain? Saya, Pak. Satu lagi. Ada lagi cermat. Nah, ada lagi cermat. Ada 3 nih istilah. Ada teliti, ada tepat, ada cermat. Apa nih bedanya gitu ya? Kalau kamu punya alat, mendingan alat ya kalau bisa sih semua alat teliti, tepat dan cermat. Oke, siapa yang bisa lagi? Silakan. Ada siapa yang mau coba jawab? Nggak apa-apa, salah juga, diperbaiki. Apa bedanya? Ada siapa? Kalau saya ingin jawab yang tadi, Pak, yang antara teliti dan tepat, Pak. Ya, gimana? Kalau menurut saya ketepatan alatnya itu sesuai dengan apa yang akan diukur, Pak. Misalnya ketebalan sebuah koin itu kita kan harus mengukur panjang atau ketebalannya memang harus dalam bentuk sentimeter atau milimeter, Pak. Misalnya ada 2 alat yaitu mistar dan jangka. Dua-duanya memang tepat bisa mengukur. Tapi untuk ketelitian yang lebih akurat kita harus menggunakan jangka, Pak. Oke, sip. Oke ya. Nah, ini saya jawab nih. Teliti boleh dicatat. Teliti itu nama bahasa Inggrisnya presisi. Nah, presisi. Ini artinya kesesuaian. Kesesuaian dengan data
dengan kesesuaian dengan data pengukuran yang sama dilakukan berulang gitu. Itu yang disebutnya teliti. Jadi kamu ngukur nih, setelah diukur tadinya tuh 5 ampere. Nah, terus pas diukur lagi tuh dekat gitu ya, nilainya tuh sesuai gitu, 5 ampere, 5 meter, 5 meter, 5 meter gitu ya. Jadi presisi gitu ya. Jadi walaupun misalnya ini. Nah, tapi kalau beda dengan ketepatan. Kalau tepat itu atau akurasi, kedekatan hasil uji dan hasil yang diperoleh. Hasil yang diperoleh gitu. Jadi kedekatan hasil yang di ya, teliti. Misalnya ada alat nih, ya misalnya gini. Contoh nih ya, contoh. Misalnya kamu ada alat. Nah, alat itu misalnya ada alat kamu ngukur nih. Nah, ini diukur nih. Ternyata ini 3 kilo. 3 kilo gitu ya. Itu tuh 3 kilo. Beratnya masanya 3 kilo. Nah, pas diukur ternyata alat kita itu 2,9, 3,01, 3,001. Nah, ini tepat nih. Teliti ini berarti alatnya. Dekat dengan ini juga gitu. Tapi pas kita ukur hasilnya itu ternyata bukan 3. Alat kita yang kita buat ternyata buatnya 2,5. 2,4, 2,601, 2,501, 2,401. Nah, ini dekat. Jauh nih kan, dengan yang ini jauh. Nah, tapi dia tuh pengukurannya ya teliti, ini teliti, ini teliti, ini tepat ya. Nah, ini tepat dan teliti. Nah, gitu ya. Jadi kalau tepat itu walaupun misalnya nggak terlalu benar tapi sesuai di situ ya dia tepat gitu ya. Tepat gitu ya. Nah, tapi kalau teliti itu beda gitu ya. Nah, kalau cermat itu lebih banyak hasil uji dengan nilai referensi gitu ya. Nah, itu ketelitian dengan ketepatan gitu. Nah, terus juga jadi ada pertama jenisnya yang harus diukur. Tadi kalau kamu nanti buat alat, pertama cek dulu benar gak jenisnya yang diukur. Terus daerah pengukuran, terus fungsi tambahan, ketelitiannya bagus atau tidak gitu. Alatnya tepat nggak sih kalau ngukur itu? Atau perlu dikoreksi lagi gitu. Terus kecepatannya bagus nggak? Ada alat yang loading dulu, mau ngukur itu lama gitu ya. Setelah sejam baru keluar hasil, berarti lama responnya gitu. Nah, terus bahaya nggak? Nah, taunya bahaya nih. Nah, berarti harus hati-hati kan? Terus handal nggak gitu? Setelah 3 kali pakai, 4 kali pakai, alatnya rusak atau tidak gitu ya. Terus biayanya berapa nih? Nah, ini udah mulai si Jasenda yang belanja nih, ya kan? Nah, pemeliharaannya gimana nih? Gitu ya. Nah, terus mudah nggak makainya? Ada alat-alat yang wah kayaknya perlu di training dulu untuk makainya gitu ya. Jadi harus dibedakan gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kamu beli alat, misalnya kamu di teknik geofisika diminta beli alat oleh Pak Philips, apa yang harus kamu beli? Nah, berarti ada 9 faktor, Pak. Jenis, range, fungsi, nilai ketelitian, ketepatan, kecepatan, kemungkinan bahaya atau tidak, keandalan, biaya, nah kemudahan gitu. Nah, ini bagian dari alat ukur. Jadi secara umum semua alat ukur itu ya itu kita akan bagi jadi 3 komponen, 4 elemen primer. Ini namanya sensor biasanya. Nah, terus ada elemen sekunder, penghubung. Jadi biasanya nanti kalau kita mengukur yang pertama kali masuk itu ke sensor dulu. Nah, nanti dihubungkan.
Nah, dihubungkan ke yang namanya elemen manipulasi. Nah, ini penghubung nih biasanya. Nah, gini, ini biasanya ada yang disebut elemen sekunder gitu ya, sensor dulu gitu ya. Jadi ini banyak elemen nanti gitu. Gitu ya. Nah, terus ada elemen manipulasi. Jadi tadinya ngukurnya ngukur berat, tapi setelah dihitung ternyata pakai elektronika akhirnya jadi elemen manipulasi gitu ya. Nah, ini kalau elemennya ini adalah yang mengubah energi, menghasilkan suatu keadaan yang diukur. Kalau yang ini elemen primer diubah gitu. Nah, terus ada elemen yang mengubah keadaan. Gitu. Nah, satu lagi elemen penunjuk. Nah, ini untuk mencatat, ya kayak tadi, bisa merekam gitu ya. Nah, ini ada 4 elemen. Jadi nanti kalau semua alat ukur itu ada 4 hal. Primer, sekunder, manipulasi, sama penunjuk. Ada 5 gitu ya. Jadi 1, 2, 4, 3, 4 gitu ya. Jadi jangan lupa kalau misalnya nanti di ujian saya kasih soal, tentukan bagian dari alat ukur. Nah, kamu jelaskan elemen primer, elemen sekunder, elemen manipulasi, elemen penunjuk gitu. Ya. Indri ngerti sampai sini? Iya, Pak. Mengerti ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini fungsi alat ukur. Nah, buat apa sih alat ukur? Jadi jangan ditanya fungsi alat ukur buat apa? Buat ngukur. Ya benar, buat ngukur. Tapi ngukur apa gitu kan? Nah, ini contohnya nih. Jadi apa gunanya fungsi alat ukur? Satu, buat pemancar. Nah, jadi alat ukur itu nggak semuanya ya memang mengukur ya. Tapi istilahnya nanti akan menghasilkan angka yang memberikan informasi. Nah, ini. Jadi informasi dari besaran yang diukur. Terus yang kedua, ada juga pemberi tanda. Jadi ada alat-alat kan, kamu misalnya ada alat yang nggak ada alat, nggak ada berapa besarnya, tapi kadang-kadang cuma ngasih tanda merah. Oh, merah nih. Jadi kayak kita kayak lampu stopan tuh merah. Nah, itu juga sebenarnya fungsi alat ukur, ngasih tanda gitu. Nah, ini udah merah nih, udah biru nih. Jadi dia udah mencapai keadaan yang diinginkan. Nah, itu bisa sebagai pemberi tanda gitu. Tapi ada juga yang mencatat gitu. Hasil catatan pengukuran. Nah, coba saya tanya, Wanda, bisa nggak ngasih contoh yang pencatat tuh apa? Alat yang biasa kamu punya apa yang bisa mencatat gitu? Apa coba? Tahu nggak Wanda apa? Contohnya? Yang kalau kita lihat alat, oh ini ada waktunya, ada catatannya gitu. Apa coba Wanda? Bisa nggak? Yang bisa mencatat? Yang hanya memberikan hasil catatan? Bisa nggak? Apa Wanda? Tahu nggak? Termometer ya. Kan ada suhunya tuh. Hasil pengukuran ya. Nanti Wanda. Wanda? Ya, Pak. Siap. Oke. Oke ya. Jadi pemancar, pemberi tanda, penunjuk juga boleh. Ini boleh dicatat. Nah, jadi nanti ada analog dengan display. Ada yang tahu nggak? Apa bedanya analog dengan digital? Ada yang tahu apa bedanya analog dengan digital? Analog pakai tombol, digital pakai layar, Gimana? Excel, analog apa? pakai tombol-tombol, Iya, boleh. Kalau digital? layar sentuh. Iya, oke. Kamu kayak ini jam ya, gitu ya. Displaynya pakai jam yang digital. Kalau handphone tuh analog atau digital? Excel. Digital display. Betul, digital tuh ya. Oke. Yang analog contohnya apa? Excel. HP Nokia yang lama. Oke, Nokia yang lama. HP yang Nokia yang lama emang ada yang Yang analog? masih ada tombol-tombolnya. Tombol-tombol apa? Ya, yang itu analog tuh kayak kamu ketemu analog kayak timbangan ya, pernah lihat timbangan nggak? Ya, timbangan gula gitu, timbangan beras gitu. Ada yang analog kan, yang pakai ditimbang gitu. Tapi ada yang digital, ada angka-angka ya.
Nah, kalau yang analog itu biasanya nggak banyak kelistrikan. Jadi kalau analog ini lebih banyak ke mekanik biasanya. Ini mekanik gitu. Kalau digital itu lebih banyak ke elektronik gitu. Nah, itu beda utamanya. Jadi kalau digital tuh banyak elektronikanya. Kalau analog cuman mekanik gitu. Elektronikanya hampir dikatakan ada tapi kecil gitu ya. Itu bedanya gitu. Ya. Nah, terus juga bisa sebagai perekam. Jadi dia bisa merekam gitu ya. Nah, ini yang bagus nih. Nah, kalau alatnya semua ada ini bagus. Jadi fungsi alat ukur itu bisa memancar, bisa memberi tanda, bisa sebagai pencatat gitu ya, bisa sebagai penunjuk, bisa sebagai perekam gitu ya. Oke, kita coba lagi. Nah, oke ya, kita coba lagi. Sedikit lagi ini istilah-istilah dulu. Nah, ini karakteristik juga. Oke, boleh dicatat. Jadi karakteristik alat itu nanti dibagi dua, ada statis, ada dinamis. Boleh dicatat. Jadi kalau kita ketemu apa? Oke ya. Jadi ada, bentar dulu. Silakan sampai dicatat ya. Ada yang statis, ada yang dinamis. Oke ya, karakteristik. Nah, ini karakteristik tuh nanti ada dibagi dua, ada yang statis. Nah, ada yang dinamis gitu ya. Jadi nanti karakteristik itu dibagi dua, ada yang statis, ada yang dinamis. Nah, kalau statis itu lebih banyak yang bila alat ukur digunakan yang tidak tergantung waktu. Jadi kalau tidak tergantung waktu, jadi bedanya statis dengan dinamis. Kalau statis ini tidak bergantung waktu, kalau ini bergantung waktu. Gitu ya. Jadi bedanya itu. Nah, apa aja sih yang tidak bergantung waktu? Nah, ini pertama, error atau kesalahan gitu ya. Jadi ada kadang-kadang kita itu pas ngukur itu ada errornya berapa gitu ya. Nah, itu juga salah satu yang mungkin akan jadi pertimbangan gitu. Nah, error itu apa sih? Nah, ini. Error itu adalah selisih harga pengukuran yang dihasilkan dengan harga yang sebenarnya. Jadi ngukur 5 gitu. Pas dicoba ternyata 4,9. Oh, berarti ada kesalahan gitu ya. Ada kesalahan gitu. Jadi ada kesalahan gitu ya. Jadi nah, harga sejati itu rata-rata dari jumlah pengukuran yang tak terbatas. Nah, itu yang disebut harga sejati gitu. Maka dapat dipastikan tidak ada pengukuran yang tidak punya error, baik yang positif atau negatif. Ya, jadi yang error itu nanti juga ada dua, ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Yang positif silakan dicatat dulu. Nah, jadi ada error namanya tuh, ya. Jadi selisih dari pengukuran yang dihasilkan dibagi ini, gitu ya. Siap. Oke, jadi ada error namanya, kesalahan.
Oke, nah ya. Jadi ada error namanya. Ya, jangan lupa gitu ya. Jadi jadi pengukuran itu, jadi misalnya nanti kalau ditanya kamu mengukur nih 8, terus 8, terus 9. Nah, berarti kalau ditanya harga sejati X rata-rata, itu kamu tinggal tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 dibagi 4. Gitu ya. Jadi inilah nanti yang dilaporkan gitu. Nah, ini harga yang yang sejati disebutnya gitu. Rata-rata gitu. Ya. Jadi kalau ditanya harga sejati itu adalah true gitu ya. Nah, gini. Ya, jadi ambil rata-ratanya. Jadi jangan dilaporkan 7, jangan 8, jangan 9, tapi kamu jumlahin bagi 4, itulah rata-ratanya gitu ya. Jadi nanti kamu dapat di sini 8. Nah, inilah yang nanti kamu ukur gitu ya. Nah, nanti error itu kalau misalnya ngukur lagi, setelah diukur ternyata dia 7,9. Nah, berarti ini errornya adalah berapa? Nah, errornya itu berarti yang sebenarnya di ini. Nah, jadi positif. Tapi kalau hasilnya 8,1, ya berarti errornya 8,1 min 8. Kalau ini 7,9 kebalik. Nah, ini yang negatif. Berarti dia kurang gitu di bawah. Ya, gitu. Ini yang error negatif, ini yang disebutnya error positif gitu, ya. Oke, siap. Ketelitian. Nah, ini tadi yang kita bahas. Ketelitian itu persen ketidakpastian. Nanti kita lihat di belakang. Persentase dekatnya hasil pengukuran dengan harga sebenarnya. Tapi kalau ketepatan, persentase yang satu dengan hasil pengukuran yang lain pada harga yang sebenarnya gitu ya. Nah, ini bedanya nih ketepatan. Persentase biasanya kita pakai persentase. Mengukur ketelitian dengan pengukuran itu biasanya pakai persentase gitu ya. Nah, oke, bila sambil dicatat boleh pelan-pelan. Jadi jawabannya biasanya kalau ketepatan ini pakai persen gitu. Nanti di belakang ada contoh soal saya kasih gitu. Nah, terus range. Nah, ini range juga. Nah, ini daerah pengukuran atau jarak pengukuran, span namanya. Kalau yang ini daerah itu namanya range, kalau ini jaraknya namanya span. Jadi nanti kalau ada range, kamu harus tahu, oh range itu apa gitu ya, span itu apa gitu. Nah, kalau range dan span itu sepintas sama, bahkan bisa sama gitu ya, bila nilai terendahnya sama 0. Namun beda kalau nilai terendahnya bukan 0. Gimana Pak contohnya? Nah, ini contohnya gitu. Ada alat ukur yang ukurnya 0 sampai 100. Maka alat tersebut dapat dikatakan range-nya 100, span-nya juga 100 gitu ya. Jadi range dengan span-nya sama gitu. Ya. Soalnya dia mulainya dari 0 sampai ke 100 gitu. Ya. Jadi dia punya range dengan span yang sama gitu. Nah, tapi kalau ada alat yang 150 katanya sampai 250. Nah, range-nya 150 sampai 250. Nah, tapi span-nya 100. Span itu selisihnya gitu. Ya. Jadi bedakan ya gitu ya antara span dengan range gitu ya. Tapi bisa sama. Kalau kebetulan alatnya diukur dari hasil yang 0 mulainya akan sama. Tapi kalau dia beda standar awalnya atau start awalnya, ya pasti dia jadi sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi nanti kalau pas ujian saya tanya apa bedanya span dengan range gitu. Wah, kamu langsung bisa jawab gitu ya. Oke, Fikri ngerti nggak, Fik? Ngerti, Pak. Siap. Oke, kita lanjut ya. Siap. Nah, ini kemampuan membaca, readabilitas atau readability. Jarak terkecil yang masih bisa dibaca gitu. Jadi kamu punya alat nih. Ternyata butuh yang ketelitiannya sangat tinggi. Nah, terus nggak kebaca. Nah, berarti kita perlu yang namanya readability itu gitu ya. Jadi readability itu adalah kemampuan untuk membaca jarak terkecil dari masih bisa dibaca gitu.
Ya, nah kebanyakan readability ini alat ukur analog. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang ini biasanya belakang koma gitu. Kalau yang digital tuh ada berapa belakang koma. Tapi kan kalau kita ngebaca jam gitu ya, jam 1, jam 2 gitu, di sini agak susah bacanya. Ya, tapi kalau ini kalau analog kan. Tapi kalau digital kan 1.3.2.005 gitu ya. Nah, ini makin bagus gitu ya. Kemampuannya makin bagus. Ini semakin teliti, belakang komanya banyak gitu. Ya, kalau analog susah nih. Ya, sekitar 1, berapa gitu ya. Makanya agak susah gitu. Nah, terus kepekaan, sensitivitas. Perbandingan antara perubahan besaran keluar dengan perubahan masukan setelah melalui keseimbangan tercapai gitu. Ya, silakan dicatat. Oke, itu sensitivitas ya. Perbandingan. Jadi sensitivitas itu rumusnya perubahan besaran keluar. Delta X output dibagi delta X input dikali 100%. Nah, ini sensitivitas. Output dibagi input. Output dibagi input. Ya. Jadi output dibagi input itu kita sebutnya apa tuh? Sensitivitas atau kepekaan gitu. Linearitas. Nah, ini linearitas. Linearitas itu dekatnya suatu kurva pengukuran dengan garis linear. Jadi kalau misalnya kamu ngukur nih, nanti kita ngukur tegangan dengan arus gitu. Nah, nanti bentuknya gini. Nah, nanti kita cari persamaan garisnya. Nah, ini berarti persamaan garisnya gitu ya. Jadi itu yang kita sebut nah, itu ya linearitas gitu ya. Nah, histeresis. Nah, boleh histeresis. Penyimpangan. Jadi ini istilah-istilah ini jangan sampai nggak bisa ya. Histeresis. Itu penyimpangan. Jadi kalau dikasih masukan atau penurunan kita lihat gimana besar penyimpangannya gitu ya. Nah, itu ya. Jadi awas. Pak, permisi Pak. Ya, Saya gimana? ingin bertanya Pak. Boleh. Pak, Bagaimana? apakah catatannya dikirim sekarang atau nanti ada batas waktu Pak? Nanti kalau sudah mau ujian. Jadi catatannya nanti, tidak usah sekarang. Nanti saja pas ujian ya. Jadi pas ujian, Baik Pak, terima kasih Pak. ya tenang saja. Ya, Pak Teddy nggak galak, tenang. Ya, oke. Ya, jadi catatan itu nanti terakhir. Repeatabilitas.
Nah, ini boleh dicatat dulu. Ini sebagai catatan. Jadi nanti catatan-catatan itu nanti akan dikumpulkan, di-scan sebelum ujian biasanya. Nah, itu supaya nanti untuk nambah nilai juga gitu. Nah, ini ada repeatabilitas ya, repeat. Jadi pengukuran yang diulang-ulang gitu ya. Nah, terus nanti kita lihat semakin bagus semakin tidak gitu ya. Hasilnya nanti akan ada hubungan dengan ketidaktepatan gitu. Oke, repeatabilitas. Jadi ini yang saya ini kan adalah yang utama-utama ya. Jadi nanti harus latihan gitu ya. Nah, nanti saya setelah ini saya akan ngasih soal latihan untuk kamu boleh coba gitu. Oke, siap. Lanjut ya. Repeatabilitas. Sedikit lagi. Nah, ini yang dinamis. Dinamis tidak banyak. Cuman ada responsiveness gitu ya, kecepatan respon. Soalnya ada hubungan dengan waktu. Jadi kalau dinamis itu jangan lupa ada hubungan dengan waktu gitu. Kalau yang biasa tidak ada hubungan dengan waktu gitu ya. Nah, gitu ya, itu bedanya. Nah, ada kecepatan respon, tanggapan dari alat gitu ya. Kemudian ada fidelity. Fidelity itu kejituan. Dia dikasih ini cepet nggak, jitu nggak gitu ya. Nah, itu yang kita sebut responsiveness gitu. Oke, nah ada fidelity gitu. Nah, ini yang sedikit lagi memperkirakan ketidakpastian. Jadi ini nanti ada hitungan karena kuliah ini tuh sebetulnya nanti ada dua ya anak-anak. Jadi ada yang hubungannya dengan matematik dan ada hubungan dengan fisika gitu ya. Nah, dua-duanya itu dipakai gitu ya. Jadi dua-duanya dipakai gitu ya. Jadi ya, kalau pakai fisika ya nanti kita ada fisikanya, ada matematiknya juga gitu. Nah, ini ketidakpastian boleh dicatat dulu. Nah, ini silakan dicatat. Yang penting-penting aja gitu ya. Jadi misalnya kamu mengukur nanti ya ada ketidakpastian. Jadi pas mengukur itu ada yang ini nih ketidakpastian. Jadi ketidakpastian tuh yang belakang ini. Ini ketidakpastian. Jadi kita mengukurnya benar gak gitu. Nah, ini X terbaik. Nah, X terbaik ini adalah X rata-rata. Ya. Jadi kalau ketidakpastian dikasih lambang delta X, tapi kalau ini nilai terbaik itu X gitu. Jadi sebelum nanti nah ini X terbaik adalah hasil pengukuran yang terbaca alat gitu ya. Nanti pengukuran berulang-ulang, nanti X terbaik itu adalah nilai rata-rata gitu. Jadi nanti kalau misalnya ditanya nilai rata-rata, ya udah kamu cari dulu nilai terbaiknya apa gitu. Ya. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini rumusnya nih, rumus matematikanya. Jadi nilai rata-rata lah gitu ya, nilai rata-rata. Nah, silahkan dicatat. Jadi nilai rata-rata tinggal ditambah dibagi data gitu ya. Udah? Nah, terus nanti laporannya ini. Jadi nanti secara laporan harus ada delta X gitu ya. Nah, nanti ya kadang-kadang delta X ini disebut ralat juga boleh, disebut ketidakpastian juga boleh, dan katanya kalau ketidakpastiannya makin kecil, maka makin tepat gitu pengukurannya gitu. Jadi misalnya ini nih, ukur tegangan segini gitu. Nah, itu berarti pengukurannya seperti ini gitu. Nah, V-nya ini. Ya, jadi semakin kecil deltanya semakin bagus gitu. Nah, oke, siap ya. Jadi ini ada ketidakpastian. Nanti ini kamu boleh screenshot lagi. Nanti saya kasih waktu untuk screenshot. Kalau misalnya memang pengen dicatat semua, Pak, boleh. Nanti saya kasih waktu buat ini. Tapi intinya adalah kamu harus tahu dulu bagaimana cara melaporkan gitu.
Nah, satu lagi, sedikit lagi. Nah, ini contoh, silakan. Nah, ini contohnya nih. Jadi, ini contoh. Nah, ini ada contoh sebuah pengukuran panjang segini. Nyatakan dalam bentuk ketidakpastian. Nah, berarti pakai persentase berarti. Nah, jadi seperti ini boleh gitu. Ya. Jadi nanti kalau habis ini saya akan ngasih tugas sama kamu, terus nanti dikumpulkan ya, dikumpulkan. Nanti saya pengen melihat gitu, kamu paham tidak dengan teori yang saya sampaikan hari ini, terutama untuk pengukuran gitu, ya. Nah, oke, saya sampai sini dulu. Nah, Sang, kita coba ya. Ini kamu boleh screenshot dulu, anak-anak, boleh. Nah, ini contoh nih, boleh dicatat dulu. Boleh, ini satu contoh soal dulu, silakan. Ini akan saya kasih PR dan dikasih tugas. Ini misalnya suatu, nanti pas kamu ngukur, ini boleh dicatat dulu. Ini penting. Oh ya, ini rumusnya dulu. Nah, ini rumusnya dulu. Ngukur ketidakpastian. Ini rata-rata. Misalnya nanti pas kamu, saya kasih tugas, habis ini, kamu kumpulkan ya, terus saya ingin lihat kamu paham tidak. Ini rumusnya. Jadi bagaimana sih cara melaporkan pengukuran gitu ya. Jadi misalnya ini ada data, misalnya ada data, nanti dari data ini nanti kamu akan olah pakai statistika gitu ya, ilmunya pakai statistika. Nah, kita butuh yang namanya rata-rata plus delta X atau ketidakpastian. Jadi nanti laporannya jawabannya X plus minus delta X. Gitu. Inilah yang diraporkan nanti. Ya, nah ngitung rata-rata ini. Jadi ditambah dibagi N. Silahkan dicoba. Ditambah dibagi N. Nah, kalau ngitung ketidakpastian, itu bisa pakai ini. Nah, ini ada buku yang pakai ininya nggak pakai N-1. Jadi kalau N-1 itu, kalau datanya banyak, gitu ya. Ini data sangat banyak. Ini data sangat banyak. Sangat banyak tuh berapa, Pak? Misalnya lebih dari 100. Jadi kalau lebih 100, bawahnya N-1. Ini tuh sama aja dengan delta X. Tapi kalau dia kurang dari 100, delta X itu kamu ukurnya sama. Sigma ini, sigma itu jumlah, nanti kita lihat contohnya. I sama dengan 1 sampai ke N, XI min X coret kuadrat dibagi N. Gitu. Ya, jadi boleh, nggak usah pakai N-1, jadi cukup N. Kalau kamu ngukurnya nggak banyak datanya, ya 40, 50, ya udah N aja, nggak usah N-1 gitu ya. Nggak terlalu beda jauh gitu ya. Cuman kalau datanya banyak, ya mungkin ada saran sebaiknya N-1 gitu. Nah, ini nanti kita dapat ini hasil pengukuran. Ya, contohnya ini. Ini contoh satu soal nih. Buat nanti kamu habis ini saya kasih tugas bisa. Nah, ini coba. Silahkan. Misalnya nanti dikasih data sama saya ujian. Ngukur tegangan 10,1, 10,2, 9,9, 10, 9,8, 9,7, 9,8, 10,5, 10,4. Ya, nah terus ditanya hitung deviasi standar. Nah, boleh pakai ini. Rumusnya yang tadi. Jadi, ini ada berapa data semuanya? 1, 2, 9, Pak. 3, 4. Ya, ada 9. 6, 7, 8, 9. Nah, berarti boleh pakai rumus ini. Atau boleh juga sih tadi delta X itu, karena ini datanya sedikit, boleh kamu pakai rumus ini. Jadi yang tadi ya, sigma X min XI boleh juga dikuadratkan dibagi N. Nah, tapi ada yang menghitungnya pakai ini, rumus yang barusan, pakai ini. Sigma XI kuadrat dibagi N minus X rata-rata. Jadi boleh pakai ini. Nah, jadi ada dua rumus. Nah, ini
dia ngambil rumusnya yang n-nya sangat banyak gitu. Makanya tadinya 9 jadi 9 9n-1. Tapi kalau 9 juga boleh gitu ya, boleh jangan ada masalah gitu. Nah, ini dikuadratkan di jumlah masing-masing. Gitu ya. Nanti dapat ini terus dikuadratkan di jumlah ya nanti ya dikuadratkan masing-masing. Nah, hasilnya ya dijumlah pakai kalkulator nih gitu. Nah, dapatnya ini. Nah, jadi ketidakpastiannya jadi ini. Gitu. Excel paham tidak ini? Kalau pas menghitung nanti. Paham tidak Excel? Atau saya perlu kasih contoh soal lagi? Iya Pak, boleh Pak. Contoh soal lagi, satu lagi. Misalnya gini ya, coba kita barengan ya. Ini ada data, boleh coba anak-anak dicoba. Datanya misalnya 4, saya ambil data yang sedikit aja ya. 5 dengan 6 lah. Misalnya kamu dikasih 3 data gitu ya. Pas kita ngukur ada data 3 gitu. Nah, yang ditanya penulisannya gimana? Berarti kan gini ya, X rata-rata ditambah plus minus delta X gitu ya. Nah, berarti ngitung rata-rata kamu tambahin 4 tambah 5 tambah 6 bagi 3 gitu kan ya. Jadi ngitung rata-rata itu ditambah terus dibagi gitu kan. Jadi ini dapatnya berapa nih? 15 dibagi 3. Nah, dapat 5. Gitu kan? Nah, berarti X rata-rata dapat. Nah, terus tinggal ngitung delta X. Nah, delta X-nya kamu bisa pakai 2 cara. Pertama, yang ini, X jumlah XI min X coret dikuadratkan dibagi N. Ya, jadi tinggal ngitung gini, akar 4 min 5 dikuadrat, 4 tuh datanya ini dikurangi 5 gitu. Terus 5 dikurangi 5 dikuadrat, 6 dikurangi 5 dikuadrat dibagi 3 gitu. Jadi kita dapat akar 1/1 tambah 0 tambah 1 dibagi 3. Nah, jadi akar 2/3 gitu. Nah, nanti tinggal pakai kalkulator gitu ya. Akar 2/3 itu berapa? Akar nanti tinggal pakai kalkulator 2 bagi 3 gitu. Jadi 0,816. Kalau bisa 3 angka belakang koma supaya lebih teliti. 817. Jadi nanti ini jawabannya rata-ratanya 5 plus minus 0,817 gitu. Nah, ngitung delta X juga bisa pakai 2 cara. Akar dikuadratkan semua dibagi N minus rata-rata. Jadi boleh 2 cara nih ngejainnya. Jadi mau pakai cara ke-1 boleh ini. Atau pakai cara kedua. Nah, kalau pakai cara kedua, caranya kamu kuadratkan dulu. 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat dibagi 3. Minus rata-ratanya 5 dikuadratkan. Nah, jadi nanti kita akan mendapat hasil yang harusnya sama. Coba kita cek. Akar 16 tambah 25 tambah 36 dibagi 3 minus 25. Terus kita samakan penyebut 3. Ini dijumlah berapa nih? Berapa tuh jawabannya? 77 Pak dibagi 3. 77 dikurangi 25. Jadi akar 2/3. Sama ya? Mohon maaf Pak, itu 25 bukannya harus diubah ke 75/3 ya Pak? Soalnya kan sudah disamakan penyebutnya Pak. Oh iya, benar. Kali 3. Salah spidol. Ya kan? Nah itu. Ya, ngerti? Paham tidak? Anak-anak semuanya? Paham? Pak. Pak. Enak yang mana ngitungnya? Enak yang atas, enak yang bawah? Sama aja. Kedua sama aja Pak, tergantung banyaknya data Pak. Iya, oke, siap. Ya, oke. Saya kasih tugas ya. Nah, ini habis ini pertemuan hari ini cukup, tapi nanti ini saya minta mengumpulkan tugas jam 3 ya. 3 saya minta kamu mengumpulkan tugas untuk melihat data ini, untuk ngecek data gitu ya. Jadi kerjain sendiri pakai kalkulator.
Nah, nanti dikumpulkan jam 3, dikumpulkan lewat check and recheck gitu ya. Minggu depan tugas. Oh ya, bukunya sudah ada belum, Jasenda? Belum, Pak. Belum ada bukunya. Iya, Pak, jadi harus mungkin dari Pak. Nggak punya bukunya? Oke, kita coba ya. Nah, kita coba nih. Bukunya nanti saya berikan. Nah, nggak ada bukunya, belum pada punya kita. Coba. Coba sebentar. Jasenda nggak ada. Katanya mau minta si ini, Prisil. Iya, Pak. Kamu ada email nggak? Ada, Pak. Apa email? Sebentar. Coba saya kirim ke ini ya. Ke ini soalnya kalau dimasukkan ke apa tuh, ke ini cukup besar nih. Filenya cukup besar. Coba. Oke, saya coba masukkan dulu sebentar ya ke WA group. Coba kalau bisa saya masukkan. Coba sebentar. Sebentar, saya masukkan. Biar kamu punya bahan baca. Kenapa nggak si Priscil nggak ngasih buku? Siapa aja saya nggak ada bukunya. Iya, Pak. Nah itu masuk nggak? Coba. Nggak masuk. Belum. Banyak soalnya. Pak, atau boleh di-upload di Drive saja, Pak, di Drive Google kami, Pak. Udah. Tunggu aja, ini sebentar lagi masuk. Baik, Pak. Nah, coba. Oke. Sebentar lagi masuk. Ini agak berat, agak banyak. Nah, oke. Nah, ya nanti udah ada sih, udah saya tinggal nunggu aja. Nanti ini akan ada. Nah, minggu depan coba minggu depan tugasnya cuma satu. Kamu tuliskan, nah ini minggu depan ya supaya gampang untuk ini. Jadi minggu depan itu tugasnya adalah untuk tugas minggu depan. Kalau sekarang soalnya cuma ini. Kalau tugas minggu depan ya itu buat rangkuman rumus bab 1. Jadi rumus-rumusnya, bukunya sudah disampaikan. Coba, sudah nyampe belum bukunya? Harusnya sudah. Sudah, Ya, Pak. Bisa Ya, dibuka sudah, nggak? Pak. Dibuka tidak? Sudah tapi tidak bisa dibuka, ya percuma. bisa. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, jadi itu ada rangkuman bab 1. Coba kamu cari rumus-rumus matematika fisikanya. Jadi buat rangkumannya. Nanti dibuat, ditulis di kertas. Terus buat rumusnya, misalnya ada arus, I, Q, ada yang di kotak-kotak itu kan. I, misalnya di halamannya I dq per dt gitu ya. Terus ada Q integral. Nah itu ya, itu nanti dibuat minggu depan gitu ya. Dibuat di catatan, ditulis di kertas, nanti diupload tuh. Nah, tugas hari ini yang dikumpulkan nanti jam 3 loh ya, jangan lebih dari jam 3. Ini katanya ada data, boleh dicoba. Data pengukuran boleh dihitung. 1,1 miliampere. Jadi 1,1 saya tulis ya gini. 1,15, 1,2, kemudian 1,0, 1,1 lagi, 1,3, 1,25, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1,1, 1,2, 1,3. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 data. Dari pengukuran 10 data, arus listrik. Nah, arus listrik satuannya miliampere. Tentukan apa tuh I terbaik. Jadi ini kan arus ya, lambangnya nanti ini I. Plus minus delta I. Ya, silakan. Jadi ini nanti dikumpul sebelum jam 3 ya. Jadi ini masih ada waktu sekitar ya mungkin 30 menit. Kamu boleh mencoba pakai kalkulator, boleh menghitung-hitung, menguadatkan, perlu waktu kayaknya dan harus pakai kalkulator. Nah, ini nanti dituliskan. Nah, nanti dikumpul ya jam 3. Jam 3 dikumpulnya lewat mana? Lewat CNR. Kan di situ ada check and recheck. Ada check and recheck, tinggal upload di situ. Ya. Ada kan? Liora ada? Indri ada? Ada Pak. Ada Pak. Oke. Nah, ini boleh disalin yang tadi ketinggalan, kamu boleh screenshot kalau tadi ada saya ini 1. Kalau tadi ada yang perlu apa? Ketinggalan dan kamu pengen jawaban lengkapnya, ini 1, 2. Ya, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu. Oke, saya ingin tanya dulu. Indri, saya kecepatan atau masih paham? Masih paham? Masih paham, Pak. Masih paham ya. Berarti saya belum terlalu cepat ya? Belum. Excel Iya, bisa Pak. paham? Bisa Excel? Bisa ya? Oke, siap. Oke, kalau gitu silakan Anda langsung kerjakan. Nanti ada waktu tuh sendiri kerjakan, tugas mandiri kerjakan, beres, scan, kumpulkan ke saya. Nanti saya akan nilai. Itu buat jadi penilaian nanti. Ya, bab 1 sudah beres. Ini bab 0. Kita mulai dari bab 0. Minggu depan kita masuk bab 1. Ya. Baik, anak-anak, Jasenda, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Oke, Pak. silakan. Terima kasih Jangan lupa Pak. dikumpulkan. Ya. Terima kasih.